Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini kita sudah hafal semuanya. Bahkan anak SD pun hafal kisah sejarah ini, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dikaruniai seorang anak. Pagi, siang, malam beliau senantiasa berdoa supaya dikaruniai seorang anak. Ya Allah, anugerah kepada kami ya Allah anak yang soleh. Itu senantiasa Nabi Ibrahim lantunkan doa tersebut, merindukan memiliki seorang anak. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Gejolak yang ditimbulkan oleh suaminya, merindukan memiliki seorang anak, kehadiran seorang anak. Kemudian Sarah pun berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan. Maka nikahlah engkau wahai suamiku dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak." Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menyetujui permintaan permohonan istrinya Sarah
sehingga Nabi Ibrahim menikahlah dengan Hajar. Setelah nikah dengan Hajar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim dan Hajar seorang anak, sehingga Hajar pun hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Penantian yang cukup panjang, harapan yang cukup panjang, doa yang senantiasa Nabi Ibrahim lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah karuniai Nabi Ibrahim anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Begitu bahagianya Hajar dan Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang lucu-lucunya, Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa, tiada tandingan. Kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bagaimana lewat mimpinya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Kemudian setelah bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, "Wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku, nak, semalam ayah bermimpi, nak, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana tanggapan kamu, nak, terhadap mimpi tersebut?" Penantian yang panjang, jamaah sekalian, kebahagiaan yang luar biasa. Ketika hal tersebut, Allah menguji Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Dengan tegar, dengan tegas, Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jika benar itu perintah Allah, ya, laksanakan. Mudah-mudahan engkau akan mendapatiku dalam keadaan yang tabah dan sabar." Kemudian dilaksanakanlah penyembelihan, diganti dengan seekor kibas. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban merupakan bukti cinta sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya aku telah bernikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat. Wanhar fi'il amr, maka berkurbanlah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada seseorang jamaah sekalian bertanya tentang bagaimana dia tidak sanggup untuk berkurban tahun ini. Kemudian sang ustadz pun bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Bapak setiap hari merokok?" Dengan tegar dia menjawab, "Merokok." "Berapa sehari yang Bapak habiskan untuk rokok?" 34.000 habis sehari. Anggaplah kita bulatkan jamaah sekalian, sehari 30.000, sebulan 900.000, setahun 10.800.000. Setahun 10.800.000. Kalau kita kurban sapi itu 7 orang, harga sapi antara 20 sampai 25, bahkan ada 40-50 juta. Anggaplah kita ambil yang standar 21 juta. Dibagi 7, 3 juta kita mengeluarkan uang. Satu orang 3 juta. Habis uang rokok kita 10.800.000. Itu kalau sehari 30.000 uang rokoknya.
Maka sang ustadz pun berkata kepada sang bapak tersebut, "Wahai sang bapak, bapak sebenarnya mampu berkurban. Mampu, sangat mampu bapak berkurban. Menghabiskan uang rokok 34.000. Setahun bapak menghabiskan 10.800.000. Harga sapi satu orang 3 juta. Kalau dikali 7, 21 juta. Bapak orang kaya, bapak orang mampu. Akan tetapi bapak salah dalam manajemen kehidupan, dalam keuangan bapak, sehingga bapak lalai dalam hal tersebut." Bukankah dalam sebuah hadis sangat tegas Rasulullah mengatakan, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan," barang siapa memiliki kemampuan, falam yudhi, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, jangan dekat musolaku, minggir. Jangan dekat tempat ibadahku. Ketika kau mampu berkurban, falam yudhi fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Dengan tegar. Bahkan Al-Kautsar, dalam Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Allah tidak memerintahkan kita menyembelih anak kita. Allah perintahkan bagaimana kita menyembelih seekor kambing, seekor sapi. Itu bentuk pendekatan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rela menghabiskan 10.800.000 dengan membakar rokok, tetapi kita tidak menyisihkan untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang ustadz pun berkata kepada orang tersebut, bapak orang kaya, bapak sangat mampu, tetapi bapak menghamburkan uang demi rokok. Maka masuk dalam sebuah hadis, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat-dekat tempat ibadahku. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga jamaah sekalian kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapat perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, padahal penantian yang sangat panjang, penantian yang luar biasa dirindukan, lucu-lucunya bahagianya, karena dia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sami'na wa ata'na. Semoga kita dimudahkan tahun ini untuk berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.